Karena sekarang banyak yang mengutarakan seperti ini. Pilih Nabi Muhammad opo Insinyur Soekarno, pilih Al-Quran opo pilih Pancasila. Al-Quran. Pilih Nabi Muhammad opo pilih Insinyur Soekarno. Barengan niku wis pertanyaan jebakan niku mesti. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Dumateng ngarsanipun Rama Yai Agus Salim ingkang kula mulyakaken, dumateng Syekh Haji Abdul Karim ingkang kula mulyakaken, dumateng Bapak Abdul Najib ingkang kula mulyakaken, dumateng ngarsanipun Bapak Sugeng selaku Ketua RT wonten lingkungan mriki ingkang kula mulyakaken, dumateng sedaya para bapak-bapak utawi ibu-ibu tangga tepalih ingkang dalu punika saged rawuh wonten majelis punika ingkang kula mulyakaken, dumateng sedaya rekan-rekan santri Pondok Pesantren Futuhiyah sedaya ingkang kula tresnani. Alhamdulillah, monggo kita sareng-sareng raosaken syukur kita ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi ikrar bil lisan alhamdulillahirabbil alamin. Semangat apa ora iki ya? Mosok acara 17-an jane kok ora pada semangat. Alhamdulillah. Suaranya banter ya, kepengen semangat bener-bener. Untuk 17 Agustus memeriahkan momentum yang paling bersejarah dalam negara Indonesia, aras-arasan. Nah wis sing nom-nom wae aras-aras apa mah nak pun sepuh ya. Nak mun sepuh nus loyo. Nak sing nom-nom ngoten niku kudune luwih kuat, luwih semangat, suarane ya luwih ganteng. Apa meneh mangke selawatane utawi syairane niku mestine kathah berkaitan kalian Indonesia. Omboh napa engko sing di lagune karo kangkang karo mbak-mbak napa kula ya mboten ngertos. Yang penting lagune yang menggugah semangat keindonesiaan kita bersama. Ngoten nggih? Oh iya ngono. Jarine wong Indonesia. Jadi dalu punika mboten namung Desa Cahaya Mas mawon yang melaksanakan istighosa. Jadi dalu punika kita niati istighosa nyuwun pitulungan kalian Allah. Kirim donga dumateng sedaya ahli kubur pahlawan yang telah ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan awake dhewe gerek penake. Kantun penake mawon. Ora mikir perang, ora pikir ngangkat senjata, ora mikir batat alas zaman riyen ya. Tapi kepenak gerek belajar ya gerek ning sekolahan. Pun enten panggonane. Masjid sing kanggo jamaah mun didamelke semene apike. Dan itu kan
kita tinggal mengisi kemerdekaan Indonesia lewat kegiatan-kegiatan yang positif. Coba kita pikirkan bersama-sama. Teng Indonesia niku kathah agama, baik yang diakui dan tidak. Mulai Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, bahkan ada beberapa keyakinan akidah yang tidak teridentifikasi oleh pemerintah. Di samping itu, Indonesia ya sangat banyak sekali organisasi keagamaan. Sing agama Islam mawon kuatah. Nggih. Sing agama Islam mawon kathah, tapi walaupun berbagai macam agama ada di Indonesia, berbagai golongan ada di Indonesia, tapi alhamdulillah dengan rahmat Allah negara Indonesia tetap ayem, tetap tentrem, boten enten perpecahan sama sekali. Kita bayangkan ketika di Yaman, di Somalia yang 100% agama Islam, di Timur Tengah yang 100% agama Islam, itu masih bisa terjadi konflik peperangan. Karena apa? Terjadinya gesekan pemikiran antara pemerintah dengan kaum agamawan. Jadi sing dadi ulama, sing dadi pemuka agama tidak mau menerima dengan pemerintah. Yang pemerintah yang punya kekuasaan ya ora gelem mereka diangkat secara sah oleh negara. Jadi akhirnya terjadi benturan-benturan antara pemerintah dengan agamawan. Akhirnya perang. Nah ini alhamdulillah Indonesia boten ngoten. Karena apa? Karena ulama-ulama Indonesia khususnya ulama-ulama Nahdlatul Ulama juga ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan. Jadi retirkosone. Jadi tiang niku nak ngerti melu rekoso niku ora bakal rusak tatanan sing mun ender. Misale mawon gitu. Awake dhewe damel griya, gawe omah, dicagaki, ditutupi nggawa papan, dikei gendeng. Gaweke omah bojone, gaweke omah anake. Kira-kira nek wong sing normal wis bar gawe omah, kei cagak, kei gedhek, kei gendeng, kira-kira wis dadi duwe bojo, duwe anak 5. Kira-kira dirusak napa mboten omahe niku? Nak rusak kira-kira akale normal napa mboten niku? Mesti mboten normal. Krana napa? Wong omah digawe dhewe, digawe sak api-apike, digendengi, digedheki kersane iso dadi panggonan, dadi amal ibadah, iso gawe ibadah kalian Allah. Kok dirusaki? Mesti tangga-tanggane nyapa nak mesti nak dirusaki. Wis normal kae. Jadi yang kapan ada orang Indonesia yang ingin menghancurkan Indonesia, perlu dipertanyakan akalnya, masih normal tidak? Jadi kita harus membayangkan Indonesia itu adalah rumah kita bersama. Jangan sampai anak-anak cucu kita, santri-santri futuhiyah punya pemikiran bahwasanya Indonesia adalah negara kafir. Karena sekarang banyak yang mengutarakan seperti ini. Pilih Nabi Muhammad opo Insinyur Soekarno.
pilih Al-Quran apa pilih Pancasila? Al-Quran. Pilih Nabi Muhammad apa pilih Insinyur Soekarno? Barengan kan, niku wis pertanyaan jebakan niku mesti. Niku wis bakal dingerti kali wong-wong yang ingin menghancurkan Islam. Oh nak sampeyan cinta Nabi Muhammad, orang seneng karo Soekarno, orang seneng kali Insinyur Soekarno, berarti Insinyur Soekarno mendirikan negara ini salah. Jika kalian memilih Al-Quran dan menyalahkan Pancasila, berarti Anda juga memusuhi Indonesia. Karena Indonesia mempunyai dasar Pancasila ya, jadi dasar negara. Ini pertanyaan jebakan. Pertanyaan jebakan yang ingin menghancurkan Indonesia. Zaman Kanjeng Nabi niku nggih nate diparingi pertanyaan jebakan lho. Pertanyaan jebakane ngeten Kanjeng Nabi, tapi mboten kaitan Pancasila napa Insinyur Soekarno mboten. Pertanyaan jebakane kan Kanjeng Nabi iki ngeten. Kanjeng Nabi nate ditangkleti kalih tiyang Yahudi. Hei Muhammad, sembelihan hewan mati itu kira-kira siapa yang membunuh? Ya Allah, Tuhan kami. Jawabnya Nabi Muhammad. Nah kalau hewan yang disembelih itu siapa yang membunuh? Ya manusia. Nah, kamu itu aneh. Hewan yang dibunuh oleh Tuhan, hewan yang dibunuh oleh Allah, kenapa haram dimakan? Tapi justru hewan yang disembelih manusia, Pak Karmen, sehingga menyembelih kalau ini pembantai masal. Jadi kenapa yang disembelih orang Islam justru dihalalkan? Sing disembelih, sing mateni pangeran, sing membunuh pangeran Allah, kenapa jadi haram? Ya justru yang disembelih oleh manusia, kenapa jadi halal? Padahal derajatnya lebih tinggi mana? Antara manusia dengan Allah. Lebih tinggi Allah. Nah, ngoten niku nak sing ditangleti kados awake dhewe ya nak menurut sampean enak ya panganen gitu. Jadi enten hewan yang mati itu kan namanya napa? Batang. Sing bunuh sinten? Allah, mati kan? Tapi yang kapan hewan kurban disembelih manusia, kenapa bisa jadi halal? Nah, pertanyaan itu menjebak biar manusia berpikir, oh berarti kudune ya sing halal ya sing disembelih pangeran. Karena derajatnya luwih tinggi pangeran. Padahal tidak seperti itu. Seperti ini wow ya. Pilih Nabi Muhammad napa Insinyur Soekarno. Padahal Insinyur Soekarno jelas nabine Nabi Muhammad, mengakui dan menjalankan syariat agama Islam secara utuh. Begitu juga ketika ada pertanyaan pilih Al-Quran atau Pancasila, pilih Al-Quran. Ya mesti kitab suci orang Islam. Orang ini makin ning kuburan ditanggerti kalian malaikat kita ngopo ngoten iku terus muni Pancasila ya ngoten enten. Sila satu sebuke ya ngoten enten. Tapi di dalam isi Pancasila seluruhnya adalah implementasi dari Al-Quran. Jadi pendiri-pendiri negara Indonesia sebelum Pancasila dideklarasikan sebagai dasar negara Indonesia niku sudah disewankan kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Zaman semanten
sebelum 17 Agustus tanggal 1 Juni 1945 itu enten Piagam Jakarta yang membahas tentang Pancasila. BPUPK ini tentang Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, yang mewajibkan orang-orang yang beragama Islam menjalankan syariat agama Islam. Terus terjadi perbedaan pendapat karena di Indonesia sudah ada berbagai macam agama. Dan agama ini Kristen tidak terima kalau memakai dasar negara seperti itu. Yang orang Hindu juga nggak terima, orang Buddha tidak terima. Cocoknya guru agama Islam tak itu tidak bisa mencakup keseluruhan. Akhirnya Insinyur Soekarno memerintahkan kepada Kiai Haji Wahid Hasyim untuk menghadap ke ayah beliau, yaitu Fadilatul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, sampai di Jombang, sampai di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Mbah Hasyim matur kalian Mbah Wahid Hasyim matur kalian abahe Mbah niki enten rombongan saking Jakarta sowan teng mriki diutus kalian Insinyur Soekarno untuk mengaturkan tentang isi Pancasila. Tentang isi Pancasila dihaturkan kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk ditasheh apakah isi Pancasila sudah sesuai dengan syariat agama Islam atau belum. Mbah Hasyim itu luar biasa, abnaul zaman pada masanya. Jadi tidak ada kiai di seluruh Indonesia, kebanyakan ya pasti beristifadah mengalap manfaat kepada beliau. Mbah Hasyim ketika dihaturi Pancasila itu tidak langsung mengiyakan. Mbah Hasyim tirakat nirakati Pancasila, tirakate Mbah Hasyim untuk mentasih Pancasila. Poso 3 dino, setiap hari menghatamkan Al-Quran ya. 3 dino poso, setiap hari menghatamkan Al-Quran. Bonate ya dereng wis nate hatam nembe sepindah, mosok hatam Quran nembe sepindah. Mbah Hasyim 3 dino hatam, sedina hatam, 3 dino 3 hataman. Bar 3 dino 3 hataman itu setiap hari Mbah Hasyim juga membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah ketika sampai ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang-ulang sampai 350.000 kali. Wis bayangno tirakate Mbah Hasyim nasheh kalian Pancasila, maca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ping 350.000 niku pindah. Di malam terakhir, di hari ketiga, Mbah Hasyim melakukan sholat istikharah. Jadi sholat istikharah untuk menentukan minta petunjuk kalian Allah. Sing diwaos Mbah Hasyim ketika rakaat pertama yang dibaca adalah surah At-Taubah sebanyak 41 kali. Sholat rakaat pertama niku maca surat At-Taubah 41 kali. Kira jam ora roh harus niku karomahe Mbah Hasyim kiam. Rakaat pertama membaca surat At-Taubah 41 kali. Rakaat
yang kedua, membaca surah Al-Kahfi sebanyak 41 kali. Jadi rakaat pertama niku sing diwaos surat At-Taubah 41 kali, rakaat kedua surah Al-Kahfi 41 kali. Sepiran juz kena di pengne niku istikharah Mbah Hasyim. Rampung istikharah Mbah Hasyim ajeng sare maos ayat terakhir dari surah Al-Kahfi sebanyak 11 kali. Rampung niku sare badhe subuh Mbah Hasyim langsung nimbali Mbah Kyai Wahid Hasyim putranipun yang diutus oleh Insinyur Soekarno kalih rombongan bahwa Pancasila sudah sesuai dengan syariat agama Islam. Silahkan Pancasila dipakai untuk falsafah kehidupan bernegara Republik Indonesia. Akhirnya ditetapkan bahwasanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Jadi yen kapan ono tiang ngaku ulama, ngaku wong pinter, tapi ngotak ngatik Pancasila, itu perlu dipertanyakan kok ngendi lek sinau. Duwe guru temenanan apa ora? Apa gurune guru YouTube? Apakah gurunya hanya Mbah Google? Jadi kalau benar-benar dia belajar terhadap ulama, pasti tidak akan menghancurkan atau merusak tatanan negara Indonesia. Kerana sudah ditasheh Mbah Hasyim Asy'ari lewat tirakat Riyadhah seperti itu tadi. Nah, ngaten iki saged kita contoh ketika kita punya agenda besar, misalkan agenda besar nopo misalnya arep nikahan tirakat poso 40 dina nopo poso 7 dina wis sak kuwate. Orang nikahan gur penak-penakan tanpa ada tirakat, tanpa ada riyadhah sama sekali. Di pondok pesantren tanpa ada riyadhah sama sekali, juga hasilnya akan hampa. Ning pondok bergaweane runtang-runtung, mlayu ngetan, mlayu ngidul, kancane ngalor melu ngalor, kancane jajan melu jajan, mantan kancane jamaah malah turu iki lho. Mlayu ning WC. Dan itu mboten enten hasil sama sekali. Jadi Mbah Hasyim nirakati Pancasila sampeyan kudu wani tirakat ya. Jadi untuk mencapai hasil sesuatu yang luar biasa harus dengan cara yang luar biasa pula. Sampai kepingin apal Imriti, kepingin apal nahwu, kepingin iso fikih, kepingin iso usul fikih, kepingin iso apal Al-Quran, kudu berani tirakat sing ora tau ditirakati kancamu. Kancamu ora tau melek bengi, ora tau tahajud, sampean kok tiru-tiru, ya hasilnya ya padha. Jadi ketika kita kepingin hasil yang luar biasa, maka tirakatnya harus juga luar biasa. Kados Mbah Hasyim nirakati Indonesia kados. Ada yang mengatakan ya, ini kok kemerdekaan negara Indonesia itu yang memerdekakan lewat Mbah Hasyim. Karena seluruh fatwa beliau negara Indonesia bisa merdeka.
area Surabaya itu atas fatwa beliau bahwa resolusi jihad harus digelorkan, mempertahankan kemerdekaan wajib hukumnya. Karena apa? Dengan kemerdekaan kita dapat beribadah, sekolah iso tenang, sholat jamaah ya tenang, beres ya iso tenang. Tenang itu tegese ora ana wong ngoyak-ngoyak. Masalah rego ya niku ora terserah luhuran nek rego. Mboten enten sing ngoyak-ngoyak. Ngoten lho. Mboten enten sing ngebom cahaya pas dibom bisa. Yo arep mangan beres ora iso. Arep mangan sekolah ya mboten saged. Jadi kemerdekaan Indonesia benar-benar harus kita syukuri dengan sungguh-sungguh. Ojo sampai enten sing ngandani hormat bendera Indonesia gitu. Enten sing mengatakan ya, niku kemerdekaan negara Indonesia itu yang memerdekakan lewat Mbah Hasyim. Karena seluruh fatwa beliau negara Indonesia bisa merdeka. Area Surabaya itu atas fatwa beliau bahwa resolusi jihad harus digelorkan, mempertahankan kemerdekaan wajib hukumnya. Karena apa? Dengan kemerdekaan kita dapat beribadah, sekolah iso tenang, sholat jamaah ya tenang, beres ya iso tenang. Tenang itu tegese ora ana wong ngoyak-ngoyak. Masalah rego ya niku ora terserah luhuran nek rego. Mboten enten sing ngoyak-ngoyak. Ngoten lho. Mboten enten sing ngebom cahaya pas dibom bisa. Yo arep mangan beres ora iso. Arep mangan sekolah ya mboten saged. Jadi kemerdekaan Indonesia benar-benar harus kita syukuri dengan sungguh-sungguh. Ojo sampai enten sing ngandani hormat bendera Indonesia gitu. Enten sing ngandani Islam yang ada di Indonesia niku akidahe wis kuat. Orang mungkin nganggep bendera Indonesia itu sebagai Tuhan, mereka tidak mungkin. Itu hanya sebagai wujud syukur terhadap Indonesia yang telah memberikan semuanya. Kita sujud di tanah Indonesia, kita minum air di tanah air Indonesia, kita nanti pun mati akan dikubur di tanah Indonesia. Jajal, ngoten niku kok kepingin menghancurkan Indonesia kan gitu, betul masuk akal. Kabeh uripe dhewe manggone nang Indonesia. Somben teng hari akhir kan nggih tak ngerti berkaitan dengan rasa syukur kita kepada Allah tentang kita telah diberikan kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika kita menjadi siswa, kita menjadi santri, harus berpikir bagaimana caranya kita bisa mengisi kemerdekaan Indonesia ini. Ketika jadi bapak-bapak, jadi RT, juga akan memikirkan Indonesia ini. Minimal ya kanggo keluargane, kanggo lingkungan keluarganya sendiri-sendiri. Tidak punya keinginan ingin menghancurkan, misalnya sing cah pondok kepingin menghancurkan pondok dhewe, kan kualet pikirannya ngoten niku. Kaca dipecah-pecah misalnya, kamar mandi kendangi lawani, iku nandakake ya akale perlu didandani ngeten niku. Keranten apa yo omahe sampean tak kados ra yo malah ketok.
Ngoten. Ya kudune wajib hukumnya untuk menjaga seluruh benda-benda yang ada di pondok. Kita ambil lingkup kecilnya seperti itu. Nah sampai kan duwe wilayah, ora mungkin sampai ngaruan ngebom, mboten mungkin. Saya yakin mboten wani. Tapi kita ambil lingkup kecilnya ketika kita berada di lingkungan pondok pesantren, kita berada di lingkungan sekolah. Itu wajib hukumnya kita menjaga apa yang ada di dalam pondok pesantren, di dalam sekolah. Wong iku omahe sampeyan kudu wajib dijogo kebersihane, tidak boleh ada coret-coretan di tembok, mesti cat api-api ngono, didandani kersane omahe jadi apik. Waduh. Jadi sampean kudu melu mikir minimal tidak merusak seluruh atau sebagian dari apa-apa yang ada di pondok pesantren atau di sekolah. Ngoten. Jadi sampai terus mikir aku yo ora mungkin to ngebom Indonesia. Iya, aku ngerti sampean ra bakal mungkin. Rawani wis ngono wae. Ngoten. Rawani. Krono yo ora duwe daya dan upaya. Tapi sak mangke sampeyan ketika keluar dari cahaya emas misalkan, ketika sudah keluar dari cahaya emas kalian hidup di perkotaan, akan terjadi banyak sekali organisasi yang ada. Yang perlu kita ingat bahwasanya guru-guru kita tidak ada yang mengajarkan disuruh memusuhi pemerintahan. Tidak ada yang mengajarkan bahwasanya kita harus menyerang Indonesia. Tidak ada yang mengajarkan kita untuk berbuat kekerasan walaupun terhadap orang jahat sekalipun, orang kafir sekalipun. Jadi sing dinut ya Kanjeng Nabi, tapi lewat ulama-ulama yang ada di Indonesia, guru-guru kita. Jadi nanti yang niku wong alim lewat guru, pandai berbicara lewat guru, pandai argumentasi lewat guru, pasti tidak akan menyalahi manhaj yang diajarkan gurunya. Seperti manhaj apa kan dimulai. Jadi nggak mungkin ketika santri belajar dengan guru niku secara dohir ngeten iki yang mengajar ngaji kitab fikih, ngaji Al-Qur'an, ngaji nahwu, ngaji sorof secara dohir tatap muka musalsal langsung, maka tidak akan keluar dari metode berpikir gurunya. Gurune ngeten ditiru. Tapi yang kapan belajarnya hanya lewat Google, lewat YouTube, lewat media sosial yang lainnya, maka sambil ditakoni ya piye sampeyan punya pemikiran seperti itu, gurune sapa? YouTube takoki yo iso. Dengan dan itu nanti bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di wilayah Cahaya Mas dan khususnya lagi wonten lingkungan RT mriki, kalian rencang-rencang santri sedaya kudu wajib bersyukur dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengisi kemerdekaan punika. Nah, niki sabange kita isi istighosa rumiyin kalian wausan rotibul hada, kalian sabange dipun lajengaken tahlil, kalian doanipun sabange dipun khususaken dumateng sedaya
pahlawan-pahlawan yang telah memperjuangkan baik pikiran, tetesan darah, harta kekayaan, seluruhnya yang ikut membangun mendirikan Indonesia